Apa ini? Ibu dapat dari mana foto itu? Kamu nggak perlu tahu. Hebat kamu ya. Kamu sudah berselingkuh sama suami orang yang sudah memiliki anak. Pantas aja anak kamu diselingkuhi sama suaminya. Itu adalah karma kamu. Kamu adalah penyebab anak kamu diselingkuhi oleh suaminya. Sadar nggak kamu? Saya minta maaf, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu selingkuh sama suaminya Bu Lydia. Anak saya adalah darah daging suami Anda. Kita perlu bicara soal ini. Oke, saya di sini sekarang. Bicara Bu, langsung sama saya. Saya apa? Saya jawab sekarang, saya mau dengar sekarang. Pesan itu yang kirim saya. Kamu kenapa? Kamu kenapa lakuin semua ini sama Ibu, Nak? Hah? Ibu mau tahu kenapa? Karena selama ini Ibu udah nutupin rahasia besar dari aku. Jadi ternyata bener, Bu. Kalau aku ini adalah anak hasil perselingkuhan Ibu sama suaminya Bu Lydia. Papa kamu sudah berselingkuh, Jus. Dia sudah berselingkuh dengan wanita lain. Wanita itu hamil dan mereka memiliki seorang anak. Tapi Mama tahu dari mana? Ada wanita yang memiliki kalung yang sama seperti kalung yang Mama lihat, yang Mama temukan dari jas papa kamu 20 tahun yang lalu. Dan Mama baru saja ketemu dengan wanita itu, Jus. Siapa, Ma? Wanita itu Bu Desi, Jus, ibunya Lala. Dan Mesya adalah anak dari perselingkuhan papa kamu dan Bu Desi. Mesya sudah saya usir dari rumah. Diusir? Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya, Om? Karena sebenarnya Mesya itu bukan anak saya. Mesya itu orang asing yang hadir dalam kehidupan saya. Mesya itu adalah anak dari kesalahan masa lalu istri saya, Desi, Chef. Ma, ini nggak benar kan, Ma? Aku bener-bener nggak ngerti loh. Maafin Mama ya, Jus. Mama tuh nggak salah, Ma. Tapi Papa nggak mungkin ngelakuin hal itu lah, Ma.
tuh sayang loh sama kita berdua tuh sayang. Papa nggak mungkin selingkuh. Papa itu selalu ada buat kita, setiap hari bareng sama kita, masak bareng. Terus kenapa? Terus kenapa papa kayak gini, Ma? Nak. Mama juga nggak tahu kenapa Papa tega melakukan ini sama kita. Mama tahu rasanya berat, Jus, berat sekali. Mama juga sakit, Nak. Mama juga hancur, sayang. Maafin Mama ya, sayang. Maafin Mama. Kecewa dengan semua ini. Tapi Mama pasti hatinya lebih hancur berkali-kali lipat. Oma, Papa. Hai sayang. Oma kenapa nangis? Nggak apa-apa kok. Sayang nggak apa-apa ya. Oma jangan nangis, nanti Siwa ikutan sedih. Enggak. Oma nggak apa-apa. Aku nggak tahu harus panggil kamu apa. Ayah? Papa? Atau yang lain? Tapi kamu tahu gak sih kalau aku ini ada? Justru aku lebih berharap kamu gak tahu kalau aku ini ada. Karena kalau kamu tahu aku ada, tapi kamu gak pernah menganggap aku, itu artinya kamu jahat banget. Sebenarnya aku ini diharapkan lahir atau enggak sih? Atau aku salah lahir ke dunia ini? Aku juga gak minta buat dilahirin. Buat apa aku dilahirin kalau gak ada satu pun yang sayang sama aku? Aku masih nggak nyangka Papa mengkhianatiku. Mengkhianati Mama. Mengkhianati kami. Ini wanginya udah enak banget. Iya. Kita cicipin dulu ya. Ya. Aduh, tangan Bapak cepet kepiting. Cepet kepiting. Aduh. Apa sih gak hati-hati? Lagi masak apa sih kalian? Kamu jangan kesini. Kenapa? Kamu duduk aja di situ. Ini surprise buat Mama. Nanti Mama nilai masakan aku sama Papa enak atau enggak. Oh ya ampun, anak mama. Oke, mama di sini ya. Iya. Ini bener juga yang masak. Ya. Gimana? Enak banget sayang. Aduh pinter banget anak mama masak.
Lala. Apa Lala juga udah tahu tentang semua ini ya? Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Lap. Ada apa ya? Kamu ada waktu sebentar? Iya boleh, tapi ketemuan di dekat kontrakan ibu saya aja kali ya, Chef. Nanti saya Sherlock ya. Oke. Makasih ya, Lap. Makasih juga udah luangin waktu kamu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef, udah tahu kalau Mama udah cerita semuanya. Termasuk kejadian di kontrakan ibu kamu tadi sore. Ternyata hidup saya itu penuh dengan pengkhianatan. Mantan istri saya. Dan sekarang papa saya sendiri. Sebelumnya saya selalu beranggapan bahwa papa saya adalah orang yang paling sempurna. Seorang pria yang selalu jadi panutan. Tapi ternyata semua itu cuma topeng. Sekarang saya udah gak bisa tanya langsung ke dia. Kenapa dia tega mengkhianati saya dan mama saya. Mau marah pun saya sekarang udah gak bisa. saya juga baru tahu soal kebenaran ini. Pasti sangat berat untuk keluarga Chef, untuk kami Chef. Chef juga tahu kan, saya juga mengalami pengkhianatan itu. Lukanya sangat dalam. Sangat sulit untuk disembuhkan. Tapi Chef, ada perasaan lain yang akhirnya muncul. Perasaan lega karena hal yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Kenapa ya, Lap? Saat kita cinta sama seseorang, kadang justru mereka itu malah mengkhianati kita. Padahal di awal mereka selalu bilang cinta sama kita. Kenapa? Kenapa mereka justru malah nyakitin kita sekarang? Itu juga menjadi pertanyaan saya, Chef. Tapi saya tahu jawabannya sekarang. Mungkin mereka tidak mencintai kita dengan sepenuh jiwa.
Syaf inget gak? Waktu itu Syaf pernah bilang loh ke saya, kalau mau menangis, menangis aja, jangan ditahan. Keluarin semua air matanya. Karena itu bisa melegakan emosinya, bisa tersalurkan, Syaf. Syaf boleh banget lo nangis, Syaf. Ya Allah, orang sebaik Chef Julian harus merasakan luka sesakit dan sedalam ini. Aku gak tega. Mungkin ini semua takdir Allah. Kita dipertemukan dengan jalan yang seperti ini. Kalau enggak kita saling terikat. Saya yakin, Syaf, di balik semua peristiwa ini pasti ada hikmahnya. Syaf harus kuat. Kita harus kuat. Ibu udah tidur ya, Kak? Ya, udah tidur. Aku masih gak nyangka, Kak. Ternyata ibu selingkuhnya sama ayahnya Chef Julian. Aku gak ngerti lagi. Kenapa masalah keluarga kita makin rumit sih, Kak? Ibu ngelakuin banyak kesalahan. Tapi semoga Ibu bisa belajar ya. Karena sebesar atau sekecil apapun masalahnya, masalah yang ditutup-tutupi itu gak akan pernah bisa benar-benar selesai. Terima kasih ya, Kak. Udah datang. Aku nggak tahu siapa lagi yang bisa nguatin ibu selain Kakak. Kak. Maafin aku sama ibu ya, Kak. Maafin kami udah kecewain Kakak. Bikin Kakak sakit hati. Padahal Kakak udah mati-matian bantuin keluarga. Maafin.
maafin Ardan yang udah gagal jadi adik kakak. Kami janji, kami gak bakal ngulangin itu lagi, Kak. Kamu pasti repot banget ya ngurusin semuanya sendiri. Kan jadi ngerasa kalau kakak ini kayak lepas tanggung jawab sama keluarga. Lagi dengan kondisi Kamesha kayak gitu, kakak akan nginep di sini untuk sementara waktu. Untuk bantu-bantuin kamu juga. Serius, Kak? Kamu bakalan sibuk. Kamu masih kerja. Terus kamu juga harus ngurusin urusan wisuda kamu kan? Iya, Kak. Nanti kakak coba mulai malam ini nginep di sini. Kakak ambilin semua barang-barang yang ada di kosan ya. Kak Lala bisa tidur di kamarku aja. Nanti aku tidur di ruang tamu. Bisa kok. Aduh ya Allah. Orang yang di sini aku belum nyiapin apa-apa lagi untuk besok sidang. Mana aku belum dapat lagi orang yang buat jadi saksi. Aku juga nggak punya bukti-bukti yang kuat. Gimana ya? Ya Allah, aku pengen banget aku menang di persidangan nanti. Astagfirullahaladzim. Kak Lala lapar. Aduh, nggak ada makanan lagi. Pengen buat mie instan tapi nggak ada juga. Gak usah, gak apa-apa. Ardan. Kakak udah gak makan mie instan lagi. Semenjak ayah gak ada. Iya, Kak. Ardan ngerti kok. Tapi daripada Kak Lala lapar dan malam-malam gini ya paling mudah bikin mie. Ardan beli dulu ya. Di sini ada warung 24 jam kok. Ada. Astagfirullahaladzim. Lupa lagi aku belum ngabarin ke Rindi kalau hari ini aku nginep di sini. Cepet banget Ardan belinya. Hasbi. Kamu tahu saya ada di sini? Gue udah ngikutin Lala, dia malah ngilang di sekitar sini. Mana sih dia? Gue harus ngomong sama dia lagi nih sebelum sidang. Sial. Di malam sebelum sidang dia malah ketemu sama chef itu.
Segak sabaran itu dia. Wah, belum resmi bercerai loh sama dia. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. Gue harus ikutin Lala. Gue nggak boleh sampai kehilangan dia lagi. Ini kesempatan terakhir gue untuk cegah dia lepas dari genggaman gue. Lah, jangan masuk dulu lah. Kamu apa lagi sih? Hah? Lah, aku tahu. Aku tahu aku salah sama kamu lah. Aku tahu aku jahat sama kamu. Aku nggak pernah hargain kamu. Aku bukan suami yang baik untuk kamu. Aku tahu. Kamu berhak untuk benci sama aku lah. Please. Cuma kamu yang ngertiin aku. Bimbing aku jadi orang yang lebih baik lagi. Please. Aku yakin kamu bisa bikin aku jadi suami yang sempurna, Intan Priscilla. Aku yakin setelah kita lewatin semua ini, kita akan menjadi keluarga yang bahagia lah. Besok sidang cerai kita. Mediasi juga udah lewat. Apalagi sih yang kamu harapin dari saya dengan bersikap kayak gini? Hanya aku harapin cuma satu lah. Aku pengen kita mulai semuanya dari awal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cinta sepenuh jiwa sama kamu. Gak ada perempuan lain yang aku cinta dengan tulus. Cuman kamu. Hanya kamu. Kamu tuh gak capek ya? Bohongin diri kamu terus-menerus kayak gini. Kamu tuh laki-laki manipulatif. Kamu licik. Gak capek. Aku minta tolong banget sama kamu. Kamu jujur sama diri kamu sendiri. Bisa gak? Kamu tuh gak cinta sama aku, Hasbi. Enggak. Aku udah jujur sama kamu lah. Aku cinta banget sama kamu. Makanya aku kesini. Aku mohon-mohon sama kamu. Enggak, Hasbi. Sebenarnya apa sih tujuan kamu nikahin saya? Saya udah lakuin sesuai instruksi loh. Saya udah coba atur powernya tapi... Boleh saya cek dulu? Silakan. Tujuan aku menikahi kamu lah. Karena aku ingin milikin kamu. Selamanya. Sekarang saya tahu tujuan kamu apa. Kamu bukan hanya mengincar jerih payah saya. Karena kalau kamu ingin harta saya, kamu bisa menikahi wanita lainnya jauh lebih kaya daripada saya. Tapi buat kamu, saya bukan suami istri. Saya ini cuma properti. Saya barang.
Barang yang harus kamu kuasai, yang harus kamu genggam erat, yang harus kamu simpan terus-menerus. Dan kamu gak akan rela kan? Kalau barang yang sudah kamu miliki, itu terlepas dari jabatan kamu, ya kan? Enggak lah, kamu salah. Saya benar. Saya benar. Dan itu menurut kamu adalah cinta, padahal bukan. Itu menjadi alasan saya. Saya nggak akan pernah mau menerima kamu lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Besok semuanya akan selesai di pengadilan. Dan saya minta tolong sama kamu, setelah itu jangan pernah ganggu hidup saya. Kamu gak akan pernah bisa hidup tanpa aku lah. Salah. Kamu yang gak akan pernah bisa hidup tanpa saya. Ya Allah, sebenarnya hikmah macam apa yang ingin Engkau tujukan kepada aku dari semua kejadian ini? Terutama perjumpaan aku dengan Hasbi. Karena apa yang aku rasain sekarang, ini hanyalah rasa pedih yang sangat besar. Ya Allah, berikanlah petunjuk yang jelas tentang semua ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk aku. Kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Buat kamu, saya bukan suami istri. Saya ini cuma properti. Saya barang. Barang yang harus kamu kuasai, yang harus kamu genggam erat, yang harus kamu simpan terus-menerus. Kamu gak akan rela kan? Kalau barang yang sudah kamu miliki, itu terlepas dari jabatan kamu, ya kan? Bisa diem nggak? Diem kamu. Diem. Diem nggak? Diem. Diem. Hasbi, kenapa kamu bikin dia nangis? Dia udah rebut mainan aku, Bu. Mungkin dia itu nggak sengaja. Dia kira mainan ini punya dia. Harusnya kamu minta baik-baik, bukan malah dorong dia. Enggak. Kata ayah aku, kalau orang lain rebut mainan aku harus rebut balik. Gimanapun caranya. Mungkin lo bentar lah. Gue adalah orang yang gak bisa lepas gitu aja barang milik gue. Sekarang lo milik gue dan selamanya lo akan jadi milik gue. Kalau dengan cara lembut, gue gak bisa milikin lo. Sekarang gue akan pakai cara yang lebih kasar.
Gue butuh bantuan lo. Kerahkan semua anak buah lo. Temuin gue sekarang. Kok Lala belum balik-balik sih? Kemana ya? Aku telepon aja ya. Assalamualaikum, Randy. Waalaikumsalam. La, kamu di mana kok belum pulang sih? Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf ini aku lupa lagi ngabarin ke kamu. Malam ini aku nginep di kontrakannya ibu dulu ya. Besok sebelum ke pengadilan aku balik ke kosan, aku ngambil baju-baju aku. Alhamdulillah, ya ampun aku pikir kamu kemana gitu loh. Aku sampai khawatir tadi. Ya udah, pokoknya semoga besok sidangnya lancar semua. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih ya Rin. Sekali lagi maaf ya aku udah bikin kamu khawatir. Gak apa-apa. Ya udah Gi, kamu istirahat pasti capek kan? Iya, kamu juga istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok tumben sih malam-malam gini mati lampu? Siapa kalian? Siapa kalian? Pergi. Bawa dia. Nak, hari ini sidang perceraian kamu sama Hasbi ya? Iya Bu. Doain ya Bu, semoga semuanya lancar. Bismillah ya nak. Kamu udah siap? Kok dari tadi Ibu ngeliat kamu kayaknya resah, cemas, bingung. Jujur ya Bu, aku tuh sebenarnya gak yakin gitu. Maksudnya aku gak tahu aku bakalan menang atau enggak di persidangan nanti. Aku gak punya saksi yang kuat dan aku gak punya bukti kuatnya Hasbi juga Bu. Mungkin ini kesempatan buat aku menebus kesalahan aku. Karena aku udah nutupin semuanya. Ini saatnya aku jujur dan mengatakan semua dengan apa adanya. Ibu ikut Lala ke sidang ya. Biarin ibu jadi saksi atas perselingkuhan Hasbi dan Meisya. Ibu yakin? Terus Kamisya gimana Bu? Kamisya pasti bakalan sakit hati. Apalagi dia kan anak kandung ibu juga. Iya, nah ibu tahu. Tapi kan ibu juga harus membela mana yang benar. Ibu udah nggak boleh lagi menutup-nutupin sesuatu yang nggak pada tempatnya. Ibu nggak mau menyakiti hati orang lagi. Ya. Makasih ya. Iya sayang.
Aku juga mau jadi saksi, Kak. Ayo kita kalahin si kerak wajan itu. Kamu kenapa itu manggil Hasbi kerak wajan, Dek? Itu sesekali aku ada dengar itu dari Kak Axel. Tapi emang pantas sih dipanggil kerak wajan. Biar kita bersihin sampai akar-akarnya. Ya kan? Baru dengar sih kerak wajan. Aku memang pernah dikecewakan sama mereka. Tapi dari sudut hati aku berharap bisa segera maafkan mereka. Mungkin dengan ini hati aku bisa perlahan pulih. Makasih ya, Bu. Ardan, aku merasa keluarga kita mulai utuh kembali. Apa itu? Taruh tangannya, Bu. Lala juga. Ngapain sih? Ayo, Bu. Terus? Tim Lala menang. Aduh, Ardan ya. zaman now. Oh iya, Bu, Ardan, nanti aku ke kosan dulu ya. Barang-barang aku masih banyak banget di sana. Nanti dari situ aku baru ke persidangan. Kita ketemuan langsung di pengadilan aja ya, Ardan. Ya. Aku kabarin ke pengacara aku dulu ya soal Ibu dan Ardan yang jadi saksi. Assalamualaikum Bu Sarah. Bu, alhamdulillah saya udah dapat 2 saksi untuk sidang nanti. Ibu dan adik saya sudah bersedia. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kamu bilang nggak ada. Tadi udah duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Rindy. Tumben banget kebuka. Jangan tutup pintu. Assalamualaikum. Rindy? Rindy? Tumben banget nih. Kasurnya berantakan. Itu yang ada kunci. Harus fotoin untuk jadi bukti. Ini pasti ulahnya Hasbi. Hasbi!
Hasbi! Kopernya nggak ada. Barang-barang ini juga nggak ada. Mbak. Oh, maaf. Lihat Rini nggak ya? Saya nggak lihat Rindi, Mbak. Tapi semalam pas mati lampu, ada suara keras gitu sih dari arah kamarnya Rindi. Kayak pintu kedobrak gitu, Mbak. Terus gimana? Ya, saya nggak berani lihat, Mbak. Udah malam, gelap pula. Di kos ini tadinya cuma ada saya sama Rindi, yang lain pulang kampung. Saya nggak berani lihat, Mbak. Makasih ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya Allah, Rindi kemana? Mas Axel, aku harus kabarin ke Mas Axel. Lalu lihat kan, Mak, apa yang terjadi pada hidup lu tanpa gue. Ini baru permulaan. Kita lihat seberapa lama lu bisa bertahan sendirian, Mak. Kita sudah berhasil menculik cewek itu, Bos. Bagus. Tapi lo yakin ya? Semuanya aman? Aman, Bos. CCTV kosannya mati. Oke. Bawa perempuan tuh ke tempat yang jauh. Biarin dia di sana beberapa hari ke depan. Terus mobil cewek ini gimana, Bos? Udah bawa aja. Anggap aja bonus. Habis itu jual ke pasar. Tugas kalian nggak berhenti di sini. Tunggu instruksi saya berikutnya. Paham? Oke, Bos. Gue yakin, sekarang lo lagi panik dan akan telepon Chef jalan itu kan? Ketebak, lo nggak bisa apa-apa sendirian lah. Maaf Pak, ini Chef Lala nelpon. Ya udah coba angkat aja. Baik Pak. Iya, halo Chef Lala. Ada apa ya, Chef? Assalamualaikum, Mas Axel. Rini nggak ada. Ada pesan ancaman di kamarnya Rini. Halo, Pak. Ini saya Julian. Maksud kamu Rindi diculik? Chef Lala sekarang ada di mana? Chef Lala di kamar ini nggak? Iya. Sekarang saya ada di depan kosan. Rini hilang. Kamarnya berantakan. Terus mobilnya Rini juga nggak ada. Saya yakin ini bukan ulah orang lain. Ini ulahnya Hasbi. Oke, kamu udah coba telepon Rindi? Chef, mungkin tetangga kosannya Rindi ada yang tahu Rindi pergi kemana tadi? HP-nya Rindi tergeletak di lantai kamarnya. Saya udah sempat tanya ke tetangga kos dan katanya sempat mati lampu semalam. Pas mati lampu itu dia sempat dengar ada suara dobrakan pintu dari kamarnya Rindi. Tapi dia nggak berani ngecek karena kondisinya sepi banget, dia takut.
Dan semua penghuni kos lagi pada pulang kampung. Saya yakin banget ini ada kaitannya sama saya. Apalagi hari ini adalah hari persidangan saya. Semalam Hasbi sempat datang ke kontrakannya ibu. Dia berusaha untuk bujukin saya supaya saya mau rujuk lagi sama dia, tapi saya tolak. Hasbi pasti udah putus asa banget, makanya dia ngelakuin semua ini. Dia nekat. Seolah dia mengancam saya supaya saya cabut semua tuntutan laporan cerainya. Astagfirullahaladzim. Saya takut banget Rini, kenapa-napa saya takut. Saya khawatir banget sama Rini, Syaf, Mas Aksel. Oke, soal Rindy kamu tenang aja ya, La. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah saya baik-baik aja. Oke, La, kamu tenang dulu aja. Nanti untuk masalah Rindy biar saya dan Axel yang bantu cari. Iya, Chef. Sekarang lebih baik kamu pergi ke pengadilan aja, La. Sekarang gini aja. Sekarang Chef Lala tenang ya. Dan sekarang juga Chef Lala pergi ke pengadilan. Iya. Tolong selamatkan Rindy ya. Mas Aksel, Chef Julia. Ini saya langsung jalan ke pengadilan. Assalamualaikum. Jadi lo tetap jalan ke pengadilan ya, lah? Ternyata lo benar-benar anggap remeh ancaman gue. Awas ya lo, lah.